Pemirsa, kali ini saya akan memberitahukan kepada pemirsa cara pembuatan silase daun singkong yang baik dan benar, termasuk agar supaya ternak kambing Anda itu bisa cepat gemuk dan artinya cepat menghasilkan. Ini proses pertama cara pembuatan daun singkong. Artinya kali ini saya menerangkan berkaitan dengan dua cara. Yang pertama, ketika pemirsa semuanya menggiling, memotong-motong daun singkong tersebut, artinya daun singkong ini, terus kemudian cara pertama adalah ini caranya ketika akan nanti dimasukkan ke dalam plastik. Bahan-bahan yang pertama ada dua. Yang pertama itu silase daun singkong murni tanpa campuran, yang kedua ada campuran. Nah, ini saya menerangkan pertama yang dicampur dengan bahan-bahan yang lain selain daun singkong, artinya biar supaya pemirsa bisa mempertimbangkan mana yang dipilih, mana yang diinginkan, dan mana yang menurut pemirsa itu terbaik untuk ternak masing-masing gitu. Yang pertama, ini silase daun singkong dengan bahan campuran. Bahan campurannya apa saja? Yang pertama, daun singkong ini nanti dicampur tetes atau molase. Caranya seperti ini pemirsa. Caranya. Jadi ketika daun singkong ini dimasukkan ke dalam plastik secara bertahap, tidak sekaligus, pelan-pelan. Artinya kurang lebih jarak sekitar ini satu jengkal ini jadi masukkan dulu satu jengkal perlahan-lahan, terus kemudian silase daun singkong tersebut ini di dalamnya begitu dikasih dikit-dikit dicampur dengan bekatul atau dedak padi, dicampur kayak gini, dicampur gitu merata, terus kemudian disemprot dengan molase gitu, disemprot dengan molase. Terus kemudian ditaburi garam grosok. Ini campuran yang sangat sederhana untuk pemula, untuk pemirsa peternak dimanapun berada. Jadi dicampur, terus kemudian ketika sudah dicampur semuanya, garam grosok dikit-dikit, terus dengan dedak atau pekatul, terus disemprot dengan molase biar merata, terus diginiin gitu. Diperkirakan rata sajalah, tidak harus semua harus rata banget gitu. Nah, kemudian dimasukkan lagi ke dalam plastik ini, terus dicampur lagi seperti itu, terus berulang-ulang hingga kalau mau dengan plastik dibungkus dengan plastik seperti ini usahakan batang seperti ini, batang yang seperti ini jangan dimasukkan ke dalam plastik, batang-batang seperti ini. Nah, ini sebabnya kenapa ini ditakutkannya nanti plastik untuk penyimpanan fermentasi silase daun singkong ini agar tidak bocor, karena kalau bocor ini bisa mengalami busuk, jadi fermentasinya tidak jadi. Nah, ini harus dibuang, ini tidak boleh dikasihkan makan ke ternak atau khususnya dimasukkan ke dalam plastik yang ada di kembung-kembung seperti ini nih. Kalau ini tingginya sekitar 1 meter 20, nanti ditali seperti ini nih ujungnya. Ini ditali seperti ini. Jangan sampai talinya itu ada kebocoran atau tidak kencang. Nah, usahakan ini harus rapat, jangan sampai ada angin. Nah, ini diinjek-injek seperti ini biar padat, kayak gini, injek-injek biar padat. Nah, terus kemudian ini dengan bahan campuran yang sederhana. Terus kemudian ini kalau jadinya seperti apa sih? Jadinya seperti ini nih. Ini dalam waktu 7 hari ini sudah harum baunya, sudah harum, sudah enak. Terus kemudian
gas yang di dalam yang dihasilkan oleh fermentasi tersebut, terus kemudian ini sudah hilang atau sudah berkurang baunya ini baunya harum, sangat harum sekali. Terus ini menjadikan kambing itu nafsu makannya bertambah dan cepat gemuk dan sehat. Nah, ini warnanya seperti ini, hasil fermentasi yang baik dan tidak busuk ini seperti ini. Nih, dia tidak basah. Tidak ada kadar airnya, sangat sedikit sekali. Walaupun ini habis digiling langsung dicampurkan dalam plastik, masukkan dalam plastik, dicampur dengan molase, dibantu dengan yang namanya dedak atau pegatol, terus dikasih garam. Ini seperti ini teknik pembuatan silase daun singkong yang sederhana. Terus kemudian kalau kemudian pemirsa tidak ada bahan-bahan tersebut lah, atau sulit dicari, atau memang termasuk kemahalan, bisa juga bahwa pemirsa ini cara membuat silase daun singkong, cukup hanya daun singkong dimasukkan ke dalam plastik seperti ini, tidak ada bahan campuran yang lain, terus kemudian dimasukkan dalam plastik, terus diusahakan agar supaya padat, rapat seperti itu, diinjak-injak agar mencegah yang terjadinya ada rongga-rongga udara. Karena rongga-rongga udara itu, kalau ada rongga-rongga udara di dalam plastik, fermentasinya tidak memiliki hasil yang baik, karena pasti akan busuk atau bau, apalagi bocor. Terus kalau kemudian plastiknya bocor bagaimana? Kalau plastik yang sudah lama seperti ini kok mengalami kebocoran, ini sebaiknya ditempel dengan lakban yang keras, terus disilang kayak gini. Setelah disilang ditutup lagi, ini rata. Mudah-mudahan itu kebocorannya bisa ditanggulangi. Terus untuk satu gembung kayak gini untuk berapa lama sih, dan jumlahnya berapa ekor? Rata-rata untuk satu gembung ini untuk 40 ekor saja bisa sampai 1 bulan untuk kambing yang masih ukuran kecil, untuk pengebokan. Tapi kalau untuk yang breeding, untuk betina, untuk indukan segini ini kurang lebih sekitar 2-3 minggu. 2-3 minggu pemirsa tidak perlu memberikan pakan atau mencari daun-daunan atau rumput. Ini segini ini untuk 3 minggu. Apakah baik sih fermentasi silase daun singkong untuk breeding? Apakah berpengaruh kepada kandungan atau tidak? Artinya ketika masih hamil ini anaknya bermasalah atau tidak, kandungannya bermasalah atau tidak gitu. Yang sudah terjadi di sini tidak terjadi masalah, karena fermentasi itu adalah cara penyimpanan yang baik. Terus kemudian kandungan gizinya ini tetap terjaga, walaupun warnanya hanya berubah menjadi kecoklatan seperti ini, tapi kandungan gizinya tidak berubah. Zat besinya, vitaminnya itu tidak berubah, karena ini adalah cara yang baik untuk supaya pengebok atau breeding dimanapun berada ini tidak kesulitan dalam memberi pakan dalam hariannya, di setiap harinya. Artinya tidak perlu harus ngarit, tidak harus setiap hari mencari rumput, itu tidak, tapi cukup silase daun singkong. Pertanyaan selanjutnya, apakah bahan itu cukup untuk mempercepat penggemukan kambing Anda, kambing kita semuanya? Kalau memang kemampuannya hanya sebatas itu, artinya merasa dananya sudah banyak, atau masih namanya kendala ekonomi, saya tidak harus memaksakan diri lah. Artinya kalau bahan-bahan yang lain, campuran yang lain bisa saja. Artinya kalau yang sederhana itu, kalau apa bahan-bahan yang lain sih?
Kalau seperti yang tadi, campuran yang tadi itu ketika sudah jadi dalam waktu 7 hari, ketika ingin nanti pemirsa ingin menambahi campuran yang lain agar supayanya kambing disodok biar cepat gemuk itu, artinya standarnya 1 minggu itu bisa gemuknya umpamanya 1 kilo, saya menginginkan dalam waktu bukan 1 minggu tapi dalam waktu 4 hari. Ini contoh gitu, ini contoh. Maka kemudian setelah jadi fermentasinya yang dibuat tadi seperti silase daun singkong, dedak atau bekatul, dikasih tetes, dikasih garam, maka dicampurkan lagi yang namanya konsentrat. Konsentrat itu adalah kandungan gizinya lengkap karena ada DDGS, ada onggok, ada premix, ada polar, semuanya bahan-bahan. Terus ada hijau-hijauan, terus ada bahan-bahan yang lain yang kemudian menjadi satu bahan yang namanya konsentrat lengkap. Nah, umumnya kalau peternak di sini juga bisa menggunakan cara yang sederhana, bisa hanya silase daun singkong, atau cara yang kedua yaitu cara pembuatan silase yang tadi. Yang kedua hanya yang sederhana, dicampur beberapa bahan. Tetapi kalau yang ingin agar supaya ternaknya itu disodok cepat, gemuk, sehat gitu, karena ingin mempercepat waktu panen gitu kan, dan juga cepat supaya besar, itu bisa dikasih makanan tambahan seperti konsentrat. Bukan konsentrat bukan dimasukkan langsung ke dalam plastik, tapi dipisah. Nanti setelah akan diberikan kepada ternaknya, ini diberikan ke tambahan konsentrat. Nah, ini ada yang lubang, ini yang berlubang kayak gini nih. Ini caranya sederhana itu, cukup dikasih lakban seperti itu. Nah, itu disilang agar supaya tidak mengalami kebocoran itu. Ini bisa 1 minggu, ini jadi bisa dimakan. Bisa nggak sih kurang dari 1 minggu? Bisa saja, tapi baiknya itu 1 minggu minimal, karena agar supaya silasenya jadi, terus baunya harum, terus kemudian oksigennya atau baunya itu, bau racunnya lah, itu sudah mengendap, sudah hilang gitu, dan terurai menjadi gizi yang baik, vitamin yang baik. Nah, ini pemirsa, agar supayanya bisa menjadi perhatian semuanya, cara membuat silase daun singkong yang baik dengan teknik yang sederhana, dengan modal yang murah gitu kan, dan terjangkau, dan untuk kambingnya sehat-sehat, gemuk-gemuk, dan tercukupi asupan vitamin.